7 September 2022 jadi hari paling membahagiakan bagi para koruptor. Gimana nggak membahagiakan, karena ada 23 narapidana koruptor yang mendapatkan remisi dan 10 diantaranya dinyatakan bebas bersyarat. Bahkan baru-baru ini, lebaran kemarin, itu banyak narapidana yang mendapatkan korupsi. Oke teman-teman, selamat datang di Simplikasi Hukum. Gua di kesempatan kali ini, di konten kali ini, gua akan ngebahas terkait dengan fakta maupun peristiwa yang berkaitan dengan hukum, dan gua akan ambil dari sudut pandang hukum. Selamat datang warga Konoha di Simplikasi Hukum. Kita kilas balik ke sejarahnya. Pada tahun 2012 ada namanya peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 yang isinya mengistimewakan koruptor untuk mendapatkan remisi ataupun bebas bersyarat. Ada 3 syarat istimewanya. Tapi sebelum ke situ, gue akan menjelaskan pengertian dari bebas bersyarat maupun remisi. Yang pertama terkait dengan remisi. Remisi adalah potongan masa hukuman ketika kalian menjadi narapidana. Contoh sederhananya seperti ini. Kalian misalkan umat Islam dan kalian menjadi narapidana di Indonesia. Maka ketika lebaran kalian akan mendapatkan remisi karena itu merupakan remisi hari raya. Bagaimana kalau yang Kristen, Bang? Kalau yang Kristen akan mendapatkan remisi di hari raya Natal. Nah, itu yang dimaksud dengan remisi adalah potongan masa hukuman. Bisa dipotong itu beragam. Bisa sehari, 2 hari, 15 hari, bahkan sampai sebulan. Tergantung bagaimana kondisi kalian di lapas. Pengertian yang kedua yaitu bebas bersyarat. Bebas bersyarat, jadi kalian sudah menjalani 2/3 masa hukuman dan kalian tidak harus melanjutkannya di lapas. Jadi kalian bisa melanjutkan masa hukumannya itu di luar penjara, asalkan kalian tidak lagi berbuat onar. Kalau kalian berbuat onar, maka kalian akan diambil lagi, dimasukkan ke dalam penjara untuk menjalani masa hukuman secara full. Itulah yang dimaksud dengan pengertian dari remisi maupun bebas bersyarat. Oke, kita balik ke PP 99 tahun 2012. Ada 3 syarat istimewa yang gua bilang ketika koruptor ingin mendapatkan remisi atau bebas bersyarat. Kalau salah satu aja tidak terpenuhi, maka dia tidak akan mendapatkan remisi atau bebas bersyarat. Syarat yang pertama, dia harus menjadi justice kolaborator. Nah, kalian pasti pernah dengar ini di kasus Eliezer ataupun kasus Sambo kemarin tuh. Si Eliezer menjadi justice kolaborator. Justice kolaborator ini apa sih, Bang? Dia adalah tersangka yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk menegakkan suatu kasus agar benar. Istilah sederhananya cepu, Pak. Nah, di sini koruptor diharuskan menjadi justice kolaborator kalau memang mau untuk membongkar kasus korupsinya. Itu merupakan syarat yang pertama. Syarat yang kedua yaitu telah menjalani hukuman 2/3. Misalkan hukuman dia 5 tahun, berarti dia harus menjalani 2/3 terlebih dahulu untuk mendapatkan bebas bersyarat ataupun remisi. Syarat yang ketiga ini adalah syarat yang paling berat yang sulit dipenuhi oleh para koruptor, yaitu vonisnya tidak boleh lebih dari 5 tahun. Nah, biasanya koruptor-koruptor ini digagalkan melalui syarat yang ketiga karena hukuman mereka biasanya itu lebih dari 5 tahun, sehingga meskipun mereka sudah menjadi justice kolaborator, meskipun mereka sudah menjalani 2/3 masa hukuman, mereka gagal di vonis yang ketiga, yaitu terkait dengan vonisnya biasanya lebih dari 5 tahun, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan remisi ataupun bebas bersyarat. PP ini mengunci para koruptor sehingga mereka tidak akan mendapatkan remisi ataupun bebas bersyarat. Namun pada bulan Oktober tahun 2021 kita semua kecolongan karena PP ini diuji materialkan oleh ex narapidana korupsi dari Lapas Sukamiskin, sehingga PP ini dinyatakan dihapus oleh Mahkamah Agung karena tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Berikut adalah amar putusan dari Mahkamah Agung. Pertimbangan yang paling dasar dari putusan MA ini kenapa pada akhirnya mencabut PP 99 ini karena atas dasar hak asasi manusia. Narapidana korupsi itu merupakan subjek bukan objek. Itu yang dibilang di situ. Kenapa dibilang subjek bukan objek? Karena ketika dianggap subjek itu tidak boleh ada perbedaan antara narapidana korupsi dengan narapidana lainnya. Maka atas dasar alasan tersebut PP 99 tahun 2012 dinyatakan dihapus dan tidak lagi berlaku di Indonesia. Pasca PP 99 tahun 2012 ini dinyatakan dihapus dan dicabut oleh Mahkamah Agung, maka banyak nama-nama beken yang akhirnya bisa melakukan bebas bersyarat di Indonesia. Gua kasih contoh beberapa namanya. Yang pertama, ada Jaksa Pinangki. Jaksa Pinangki pasti kalian paham lah kasusnya, yaitu kasus terkait dengan korupsi. Dia divonis 4 tahun di Pengadilan Negeri Pertama dan akhirnya dia melaksanakan banding sehingga mendapatkan vonis hanya 2 tahun penjara dan pada 2021 bulan September dinyatakan bebas bersyarat. Narapidana beken yang kedua dan bebas bersyarat adalah Ratu Atut Khosia, ex Gubernur Banten yang pada akhirnya bebas bersyarat pada September 2021 karena dihapusnya PP 99 tahun 2012.
Narapidana koruptor yang ketiga dengan nama beken adalah Surya Dharma Ali, yaitu terkait dengan kasus korupsi ibadah haji rentan tahun 2010 sampai dengan 2013 yang pada akhirnya bebas bersyarat juga pada September 2021 dikarenakan PP 99 tersebut dihapus. Pada akhirnya dia bisa mengikuti rombongan narapidana lain yang akhirnya bisa bebas bersyarat ataupun mendapatkan remisi. Oke, ini merupakan kesimpulan. Ke depan kita akan semakin banyak melihat narapidana koruptor yang mendapatkan remisi ataupun bebas bersyarat. Oke, gue punya pertanyaan kalian, sekaligus pertanyaan ini akan menutup konten kali ini. Menurut kalian hal tersebut tidak sengaja diciptakan atau memang sengaja diciptakan? Oke, gue tunggu jawaban kalian di kolom komentar. Kalau memang konten ini membantu untuk kalian ataupun memberikan informasi kalian bisa like dan subscribe ataupun share. Sampai jumpa di Simplikasi Hukum selanjutnya. Dadah.